kemudian mereka membawa aku kepada tempat yang ditentukan oleh Tuhanku, sebagaimana mendatangi atau membawa mereka itu dengan seorang abid yang tajun meninggalkan, kemudian mendatangi kepada petuanannya. Ini semuanya adalah hasil daripada ma'rifatun nafsi. Artinya orang-orang itu tahu bujur lawan sifat dirinya, yaitu sifat kehambaan nang sempurna, nang kada ahli dan kada patut mendapat akan kesenangan atau bantuan atau sebagainya. Nang patut hamba itu adalah disakiti sesakit-sakitnya, itu nang wajar. Kemudian waqala Hatim al-Asam la taghtarra bi mawdi'in salihin fala makana aslahu minal jannati wa qad laqiya Adamu alaihi salamu ma fiha ma laqiya. Hatim al-Asam radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau tertipu dengan lingkungan-lingkungan yang saleh, maka tidak ada lingkungan yang paling saleh daripada surga. Dalamkan itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan Allah daripada lingkungan surga itu. Kalau penglimbah sudah seorang itu berada di lingkungan orang soleh, sudah merasa aman, jangan. Karena Nabi Adam pun sudah di lingkungan yang paling soleh, bukan hanya soleh saja, yaitu lingkungan Allah Ta'ala, fi jiwarillah. Surga itu jiwarullah, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya kita kembali, masalah khauf ini adalah hasil daripada ma'rifatun nafsi, mengenal akan sifat-sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu banyak, diantaranya zillatun, hina, diantaranya ajzun, lamah, diantaranya faqrun, fakir, diantaranya jahlun, jahil, diantaranya lagi dhaifun, kada bisa kekuasaan. Satu diantaranya yang 5 ini kita ambil umpama jahil aja dulu, itu adalah sifat dzatiyah bagi kita seorang makhluk. Sifat dzatiyah itu artinya bukan sifat aridiyah. Kalau dzatiyah itu artinya kada mau terpisah dan kada mau berubah. Sifat yang mendasar adalah jahil. Setiap orang yang jahil, apapun langkahnya, apapun diamnya, itu tidak terlepas daripada luput dan salah. Jadi kada ada nang bujurnya karena dasar daripada jahil. Apalagi ditambah dengan yang lainnya, mana jahil, mana hina, mana susah, fakir, mana daif, mana ajzun pulang. Jadi setiap orang yang jahil adalah pekerjaannya, gerak dan diamnya itu di dalam salah, itu yakin. Atau ada sedikit pahaman, bukannya salah tetapi ragu-ragu, benar dan bujurnya kada tahu, kada yakin bujur karena jahilnya. Jadi kalau sudah orang itu salah gawiannya,
atau ragu-ragu dengan keadaan benar gawiannya berarti salah juga. Nang wajar itu dihukum dengan macam-macam hukuman. Asa kada patut benar artinya menjadi orang nang ahli surga. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di antara tulisan-tulisan orang-orang nang alim-alim bahari, pada ketika salah satu daripada murid atau sahabatnya itu minta sanad dan ijazah di dalam kata sidin, artinya menuntut kepada aku seorang hamba Allah si A dan si A untuk minta ijazah dan sanad, maka dengan sebab husnudzonnya lah aku kabulkan. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Syahidnya wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Itu orang makrifat kepada dirinya, bahwasanya dirinya itu kada ahli di dalam kebaikan. Kalau sudah kada ahli dalam kebaikan, berarti nang ahlinya itu dalam kejahatan. Jadi apabila datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah menerima dengan 100%. Memang wajar aku dihukum karena aku ini adalah orang yang jahil. Apalagi ditambah dengan sifat ubudiyah yang 4 yang lainnya itu tadi. Jadi situ lalu timbul tawadhu yang bujur-bujur. Artinya tawadhu yang bujur itu adalah sifat do'ah. At-tawadhu'ul haqiqiyyu huwa do'atu. Lianna at-tawadhu'al zahir innama asbatahu man takabbara fi nafsih. Karena bahwasanya hakikat daripada tawadhu yang sebenarnya adalah rendah. Adapun tawadhu itu adalah merendahkan. Setiap merendahkan tentu asalnya tinggi. Sedangkan sifat tinggi itu menjadi dzatiyah bagi Allah Ta'ala. Kada ada kita bisi sama sekali. Jadi kada perlu lagi kita ini direndahkan. Sebab rendah itu memang sudah dasarnya rendah. Jadi do'ah nang patut. Jadi tawadhu bermakna do'ah. Itu mengenai artinya hubungan akhlak atau tasawuf dengan ilmu lughat. Sekali lagi yang penting lawan kita ini adalah ubudiyah. Nah, termasuk yang sudah sering dibicarakan masalah ridho, masalah sabar, itu adalah ubudiyah. Itu yang paling penting lawan kita ini adalah ubudiyah, supaya kita ini husnul khatimah. Artinya supaya kita ini kembali kepada Allah, tetap ubudiyahnya. Jangan ada asar daripada rububiyah. Karena apabila kita balik kepada Allah masih ada asar daripada rububiyah, maka berarti di situ ada mengandung syirik. Nang syirik itulah tidak ada maafnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ini yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan Allah taala tahqiqul ubudiyah dari mulai balik sampai seterusnya. Jangan ada bau sifat rububiyah. Ujar arwah Bapak, kita ini pada hakikatnya tidak ada mencium bau wujud sama sekali. Baunya aja sifat wujud kada mencium baunya, apalagi bandanya. Disitulah ubudiyah mahdhah ngarannya. Ubudiyah mahdhah yang disebutkan liya'budun. Lamnya itu bukan akibat, tetapi lamnya itu hikmah.
Artinya hikmahnya kita ini dijadikan adalah liya'budun. Kita ini bertambah yakin bahwa kita adalah ubudiyah. Ubudiyah itu artinya sifat kehambaan. Apabila sudah sifat kehambaan itu naik sampai kepada derajat ubudah, kalau sudah sampai derajat ubudah, itulah orang yang disebut lebih tinggi dari malaikat. Sehingga malaikat itu adalah derajatnya menjadi wafres bagi hamba Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu adalah presiden, adapun malaikat adalah wafres bagi Nabi Adam. Maka oleh sebab itu malaikat itu terserah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam suruh Mikael bawakan duit kemari, ya datang duit. Mikael bawakan si Anu ke sini, ya datang kemari. Itu muakalnya itu ada. Nah, itulah nang tahqiq ujur-ujur. Nang ada riwayat di zaman kita, kada tapi jauh pada zamannya, yaitu arwah Tuan Guru Haji Muhammad Kashful Anwar itu punya malaikat muwakal. Itu jadi sidin itu nang kaya jadi presiden, malaikat muwakal itu adalah seperti wapres wakil sidin. Tatkala masalah-masalah yang berat diajukan di Jakarta, apabila mata almarhum Kashful Anwar ke atas, maka datanglah malaikat tadi maha barakan dari Allah. Jawabannya anu, diambil dari kitab anu, kias daripada anu, itu ini itu, lalu dapatkah jawabannya. Cuma beliau namanya nama orang doa, tidak menamakan Kashful Anwar, dinamakan itu Hashim Asy'ari, bukan namanya nama Kashful Anwar. Jadi di dalamnya beliau, di luarnya Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari itu adalah sulalatun min sulalatin Nabiyil A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juz'un min Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak terkenal sayyidnya, walaupun tidak masyhur habibnya, tapi namun mereka itu adalah sebetulnya adalah dzurriyyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan daripada perkataan Hatim Al-Asam, wala taghtarra bikathratil ibadati fa inna iblisa ba'da tuli ta'abudihi laqiya ma laqiya. Janganlah engkau tertipu dengan berlakunya ibadah di badan engkau, sama ada ibadah di hati maupun ibadah di luar. Ibadah di hati disebut iman, ibadah di luar disebut Islam. Kumpulan daripada iman dan Islam dinamakan ihsan. Janganlah kamu tertipu kepada ibadah itu. Apa sebab? Karena bahwasanya orang yang sudah 80.000 tahun lebih beribadah kepada Allah, lebih 80.000 sanah ya'budullah, lebih daripada 80 tahun, 80.000 tahun beribadah kepada Allah, namun akhirnya orang itu adalah raja yang menyesatkan akan hamba Allah. Bukan hanya menyembah Allah lagi, tetapi membawai orang banyak supaya sesat berataan, yaitu iblis.
riwayatnya lebih daripada 80.000 tahun beribadah. Kalau dipandang kesalahannya, dosanya cuma satu aja, kada mau bersifat merendah diri. Sebutin itu aja, kada mau merendah diri. Kalau pamurah memang ada, kalau itu dan ini cukup, cuma kekurangannya kada mau merendah diri. Sebutin itu aja kekurangannya. Nah itu. Dan kekurangannya nang sebutin ini adalah sebagai bukti nang nyata bahwa inya itu bukan orang beribadah tetapi orang yang kafir. Di dalam taksis, di dalam suluhi, di dalam taksis, atau dengan kata lain di dalam janji yang mubrom, bahwa ini orang adalah wakana ay fi ilmillahi minal kafirin. Jadi tandanya yang pasti orang yang mati kafir adalah kada mau merendah diri. Dalilnya aba wastakbara, aba anas sujud, kada mau si iblis itu merendah diri. Kada mau merendah diri, aba kada mau merendah diri, aba anas sujud. Sabab apa jadi kada mau merendah diri? Wastakbara, karena dia mengangkat dirinya. Di mana jadi mengangkat diri? Karena inya melihat unsur daripada dirinya, karena melihat bahan daripada dirinya, anasir daripada dirinya, atau dengan kata rarampah daripada dirinya. Ujar inya iblis, ana khairun minhu, aku jauh lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Rarampahnya, unsurnya, bahannya diri ulun pian jawab nang maulah. Cuma ulun ini bahannya api, adapun Adam ini bahannya tanah, maka lebih bagus api dari tanah, karena membeda-beda akan daripada asal bahan kejadian dirinya, maka disitulah inya itu menganggap lain. Jika inya memandang tanah itu dari Allah, api itu pun dari Allah, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Qul kullun min indillah. Nah disitulah banyak sesat-sesatnya orang-orang yang mengaji anasir yang empat, apalagi salah gunakan untuk baja jagawan, untuk berhilang sekira orang jangan melihat. Kalau sudah artinya ke pohon pisang, maka tidak ada lagi, hanya yang ada pohon pisang. Nah itu. Jadi kalau sudah terlihat orang pohon pisang, orang itu kada melihat lawan inya, tapi inya masih melihat lawan orang. Andai kata bertembak-tembakan, orang itu kada kawan menembak inya, karena inya bersandar di hingga pohon pisang, jadi pohon pisang. Namun inya menembak orang tadi memang kawa,
karena orang tuh kada bisi ilmu itu nang andaknya ka pisang jadi pisang, andaknya ka tawing jadi tawing. Ada lagi nang memakai unsur angin, nah itu orang bisa masuk ke dalam tembok kemudian keluar dari tembok, maka masyarakat yang jahil tertipu kepada mereka sampai ada yang mengatakan orang itu kutub, padahal adalah orang yang maghrur tertipu. Oleh sebab itu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Oleh sebab itu khawariqul adat la tu'tabaru indal muhaqqiqin. Ya, kita sama-sama mendoakan dengan macam-macam cara doa, cara tawassul kah, cara yasin kah dulu apakah. Walhasil kita minta doa kepada kita dan kepada seluruh muslimin muslimah supaya Allah Ta'ala yang sanggup merubah dan sanggup memberi akan kita semua ini adalah istiqomah di dalam ubudiyah, apalagi sampai kepada ubudah. Pertama ibadah, nang kedua ubudiyah, nang ketiga ubudah. Kalau sudah maqam ubudah itu ya keanu sepertinya presiden, itu yang disebut inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Fa inna iblisa ba'da tuli ta'abbudihi laqiya ma laqiya. Ya kan? Jelas saja kalau iblis itu ibadahnya 80.000 tahun. Tapi namun inya itu dalam ilmu Tuhan adalah kafir matinya, jadi ibadahnya itu tidak ada gunanya. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu tauhid, masalah iradat dan kudrat. Iradat itu artinya Tuhan yang menentukan, semuanyaan alam semesta mungkinat itu adalah menerima ketentuannya. Nah, kenapa jadi menerima? Karena ini iradat ta'alluq ta'sir. Menerima, arti menerima itu jadi itu. Jadi nah, dan demikian pula akan kudrat, artinya Tuhan itu nang melaku-lakukan, ya tak? Sesuai dengan iradatnya tadi.
asmihi itu la yadur, selamat. Nabi Muhammad menyuruh membaca itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Barang siapa membaca pagi 3 kali, sore 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim, lam yadurruhu syai'un. Cuman yang disuruh membaca itu siapa? Tentunya aja orang yang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Tentunya orang yang bertauhid. Orang bertauhid itu siapa? Tentunya orang-orang yang belajar tauhid. Sebab kadang-kadang manusia keluar di parut, alim itu kadang-kadang. Kadang-kadang innamal ilmu bitta'allum. Tinggal lagi ada yang melajarnya itu langsung Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad ngarannya hadisnya qudsi. Kalau orang wali-wali ngarannya ilham, langsung Allah Ta'ala, yang disebut ladunni. Ladunni itu kepada Nabi ngarannya wahyu. Ladunni kepada wali ngarannya ilham. Itu gurunya langsung Allah Ta'ala. Paham? Ada yang dengan melewat sitoh atau mazhar. Nah itu, karena orang ini memang sopnya sop kedua, bukan sop pertama. Jadi kada kawa meluncat mengganti imam, kecuali sop yang pertama na mengganti imam. Iya tak? Iya tak? Hanya sop yang kedua naik, ke sop yang pertama yang kosong, iya tak? Nah itu tadi, nah ini dengan wasilah, dengan wasitah. Ada yang dengan wasitah daripada malaikat, nah namanya malaikat mulhim. Nah itu, lalawanan daripada syaitan yang disebut was-was. Ada. Wadahnya adalah hati. Jadi malaikat itu lawan was-was itu inya marabutakan akan hati kita. Siapa yang berdahulu masuk? Minta. Apabila di hati kita itu sudah ada ma'rifat kepada Allah, maka si hantu ini keluar. Bahkan kata Allah Ta'ala, kalau malaikat memang orang nang indallah, orang yang hampir lawan Allah. Nah disitulah sabdanya hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala, janganlah ikam menyangka bahwa ilmu itu di atas langit. Siapa yang nurunakan? Lamun ilmu di atas langit, kang ngalihan kita naik ke atas mengambil. Janganlah dikatakan ilmu itu di dalam bumi. Munnya di dalam bumi, ngalih kita menabuk. Jangan dikatakan ilmu itu di dalam laut, ngalih kita menyalaminya. Paham? Ilmu itu sudah dekat di dalam dada kamu. Peti-peti ilmu itu sudah ada di dalam dada kamu. Kalau kamu ingin peti itu terbuka sehingga mengeluar ke lidahmu, hendaklah kamu berakhlak sebagaimana malaikat. Kalau malaikat itu orangnya kada guring, berarti kita ini kurang guring. Mun kada guring. Mun kada guring lalu lain manusia. Jadi aturannya disuruh dibagi thuluth aslas, 24 jam kita disuruh menstabilkan bagi 3, 8 jam untuk istirahat guring supaya saraf-saraf kita itu bagus. Sebab tidak ada Allah menjadikan walinya yang qillatil aqli. Innallaha lam yaj'al waliyahu
lan yaj'al waliyahu, ada bahasanya itu lain qillatul aqli, lain ada. Ya bahas maknanya memang qillatul aqli, tapi ada bahasanya itu. Jadi supaya waras artinya saraf kita ini 8 jam guringnya itu tadi. Kemudian yang 8 jamnya ini untuk kita berhubungan dengan sesama makhluk untuk mencari nafkah. Kemudian yang 8 jamnya ini kita untuk Allah. Nah, jadi ini kita memikirkan diri kita masing-masing. Apakah sudah bisa menstabilkan membagi waktu 24 jam 3 berarti 888. 3 kali 8 sama dengan 25 dengan nama hitungnya. Umur kita sekarang sudah berapa? Nah, mengaji membaca kitabnya sudah berapa lawasnya? Nang artinya wa alal abdi an yakuna lahu sa'atun ka, ada sa'atun li nafsihi, sa'atun li rabbih, sa'atun li nafsihi, iya kan? Sa'atun li nafsihi, cagar diri kita, ya kah guring, ya kalah. Itu cagar artinya lawan makhluk kita tadi. Ya ada hablum minan nas, hablum minallahnya 8 jam. Nah, jadi ini terserah dengan akal. Kita sudah diberi Tuhan akal. Apalagi sudah kita ini orang yang balik berakal berapa tahun. Kalau sudah umurnya 60 dipotong 15 sama dengan 45, berarti kita ini balik dan berakal 45. Apakah 45 tahun itu sudah bisa kita membagi 3 ini? Yang khusus 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk makhluk, termasuk anak, bini, becari, ya. Kemudian yang 8 jamnya itu untuk guring, ya. Nah, kalau kita termasuk zalim kepada diri kita karena sebab yang 8 itu banyak lebih, artinya banyak yang 20 jam untuk makhluk, berarti yang untuk sisa yang 2-nya itu cuma 4 jam aja. Nah, sekarang kita taubat. Artinya bagaimana taubatnya? Sebagaimana kita ketinggalan sumbah yang witir, maka kita disuruh mengobrol di siang hari. Jadi kalau sudah kita yang dahulu ini banyak waktu bergaul dengan makhluk, maka sekarang kita kurangi bergaul supaya stabil. Nang dahulu kebanyakan dikurangi, nang kurang dahulu dibanyaki. Itu adalah setengah daripada peraturan hidup yang disebut artinya kita kembali ngaranya kepada Allah. Nya akal aja lagi, dan sifatnya ini adalah artinya sabanikungan. Adapun masalah nang wa ta'awanu itu pangkala nang ini memandirakan untuk dirinya dan untuk nang lain, disitulah sudah pembantuannya. Nang mendangarakan ini memakai, disitulah ngarannya membantu. Wa ta'awanu ini menulung menyampaikan, nang ini menulung memakainya. Itu kisahnya, pahamlah.
Ya kanang samalam guring 10 jam, nah itu dikurangi 2 jam. Ya kanang samalam bagaulon makhluk 10 jam, kurangi 2 jam. Ya kanang asal guring tadi 10 jam, kurangi 2 jam. Ya kebanyakan makasnya. Iya tak? Nang kebanyakan itu dikurangi supaya stabil. Nah, supaya artinya mengatakan ujur Allah Ta'ala innallaha ya'murukum bil adli. Masalah nang hebat itu kahada 1/4. Nang hebat itu Allah wahdahu la syarikalah. Nang lain daripada Allah kadada nang hebatnya itu adalah tetap kada bisa berubah. Kalau pun ada orang nang hebat seperti Tuhan, kada ada. Nang mairip kada ada, apalagi nang sama, apalagi nang harap pada Tuhan, kada ada. Ini di dalam sekali ini jadi darah daging, jadi urat, jadi sumsum, jadi bulu, jadi apa lagi? Jadi kulit. Napa? Nang 7 di awak kita napa? Coba Bang ingatkan Bang. Bulu, kulit, ya kan? Darah. Napa pulang? Tulang, sumsum, napa lagi? Napa lagi badan kita nih? Hah? Napa lagi? 7 kalau? Hah? Kelingat lagi Bang napa? Aja Bang aja nah ingatnya barang dulu 5 nih. Hah? Barang aja itu kan. Nang kaya apa aja maulah jadi Tuhan. Hah? Apalagi maharati daripada Tuhan maginnya lawa. Lawa. Itu adalah dasar. Ya kaumpama orang nang sekolah tu ngarannya DS. Dasar sekolah. SD. Nah, ini dasar dulu. Mulai kita itu balik berakal. Nang diwajibkan melajari kita masalah mengenal diri, kemudian mengenal Allah. Nang diwajibkan adalah abah kita. Abah melajari anaknya. Abah melajari anaknya. Yang punya pada diri harus melajari.
Pahamlah, itu banyak nang kada katujuan Imam Ghazali tak. Memang apabila membawa kebenaran illa uliya, ujarnya Waraqah ibnu Naufal kepada Rasulullah. Waktu lima terjadi zammiluni dibawa kalau oleh Siti Khadijah bela. Jadi kembali kepada agama Islam itu mudah aja. Entahlah, tinggal lagi kita mendidik akan bini dan anak itu. Kalau menurut sejarah Rasulullah itu mendidik adalah dengan lisanul hal. Itu yang sangat dipentingkan. Bukan hanya lisanul hal pertama, kemudian lisanul maqal kedua, itu adalah su'ul adab ma'an Nabi. Nabi Muhammad SAW itu adalah pertamanya dengan lisanul hal, kemudian seterusnya kedua-duanya, lisanul hal dan lisanul maqal. Janganlah dikatakan lisanul hal pertama, kemudian yang kehabisan lisanul maqal. Kalau lisanul maqal kehabisan berarti Nabi kada menggawi lagi, mandirakan aja dua-duanya masa kali. Nah jadi kita demikianlah mendidik akan bini dan anak kita dengan lisanul hal.
Kalau sudah disiapkan akhiratnya sudah kayak ini, jadi nyawa ujar kita nah janganlah mengambil amalan di lain lagi. Ini jangan. Nang unda amalakan ini nah nyawa jangan ke lain lagi ini sanatnya nah. Ilmu kebatinannya muraqabah musyahadahnya mimina. Unda belajar lawan guru anu sampai jangan lagi mengambil yang lain. Jadi kita sudah membentengi juriat kita sampai hari kiamat daripada nangkahada ahlus jamaah was sunnah. Sudah kita sendiri sebab ini ku anfusakum wa ahlikum. Sudahkah demikian? Ini yang selalu menangisakan di antara masyayikhi yaitu Muhammad bin Hasan Fad'aq. Yang selalu menangis karena masalah ini untuk menyiapkan artinya bini dan anak-anak satu kitab wasiat. Nang isinya itu hizib ini nang jangan lagi memahami biar bina bagus bunyi nahak bunyi harap kadilatnya nengaran kada ada ijazah motornya sering bagusan nengaran kada cukup napanya surat menyuratnya kada usah buat di situ. Sampai kepada masalah artinya atina fid dunya hasanahnya. Jadi atina fid dunya hasanahnya disiapkan, wa fil akhirati hasanahnya pun disiapkan. Nah itulah tugas seadanya. Tawakalnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tadi artinya ibadahnya luar biasa. Jadi kalau kita jangan tertipu kepada ibadah, ingatkan iblis itu matinya kafir. Kada lamun minto bukan jersidin jangan tertipu dengan ibadah. Kada lamun minto iblis itu pak ibadat benar 80.000 tahun lagi mati kafir juga lamun minto beria masuk beribadat sedangkan orang yang pak ibadat matinya kafir apalagi nang pangoler. Itu kalau artinya tah dikias-kias tah aulawiyah atau artinya lima pomo kelapahnya. Sedangkan nang kesalahannya kada mau betunduk lantaran tadi napa unda ini adalah dari api nyawa ini daripada tanah harap unda daripada tanah sedangkan sabuting itu aja sababnya nang ada balain artinya malainakan dirinya padahal kedua-duanya itu tanah itu dari Allah si api dari Allah kada ada lagi perbedaan. Cuma ini kada ingat yang dari Allahnya kada ingat diadu antara Inggris dengan Brazil apa anak tanah lawan api. Itu. Pikirannya tuh ke situ ke unsur diri balain pada ini lalu rasa harap seorang sabuting itu aja tandanya mati kafir apalagi pahiriannya pinanya sasar meningkat apalagi pulang nengaran artinya lawalem wakef sasar meningkat japan kayak ini nah irigasi kada kayak ini orang berumah ini mengapa nak kayak apa nungka ini hidup apalagi ketiganya pina meningkat lawalem waqif qaulul hamam sama apa jadi kita ini bertawassul insyaallah kena ada pulang kita sama-sama membacanya. Setiap majelis malam Jumat, malam Senayan, kita baca basahutan ya latifam bil ibad, ultuf bina wasgil bilad, warham abidak ya jawad, qablat tabarrum wal fasad. Kemudian yaumiannya kalau bisa, malam sekali, siang sekali.
semenyaan baca. Insyaallah hari Minggu di hadapan ini dibagi-bagi karena kitabnya itu. Itu kada kitab kalau ngarannya bahasa Arab kalah. Nah, di situ ada juga sebahagian daripada artinya apa maksudnya, dan di situ juga ada di situ karena sebahagian masalah ta'alluq kita dengan Rasulullah, dan di situ karena pulang ada cara-cara salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, dan anak-anak pian, bini-bini pian insyaallah berdahulu pada pian hari Sabtu ini kena dapat bagian sebutin sorong, cuma bahasanya bahasa Arab. Itu pang dari kalau bahasa Jawa kada. Kalau bahasa Jawa kada. Ya kayaknya bahasa Jawa tajaa, apa datanglah. Kalau bahasa Jawa jaa teko. Ya. Kun ma'iyya ikam kawan aku, bahasa Arab tah. Ya, temanilah saya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya melo aku. Dak bahasa Sunda lah. Iblis 80.000 tahun. Sekali kafir matinya. Mun mintu jar nang 80.000 tahun min beribadat mati kafir juga. Baik pria lalu. Jangan tertipu dengan banyak ibadah. Artinya ibadah itu gawi, cuma jangan tertipu. Ya kan? Kembalilah kepada ad-darru, siapa? La ilaha illallah, la darra illallah, la ilaha illallah, la nafi'a illallah. Sama-sama doa mudah-mudahan kena keluar pulang Asmaul Husna dengan cara-cara memakainya batin dan lahir, dan dengan cara fadilat apa-apanya itu tadi, untuk itu untuk ininya, dan dengan cara-cara kaifiatnya. Pahamlah mudah-mudahan, karena nasrul ilmi ini penting. Rasulullah SAW itu kadang meninggali lawan umatnya itu dinar dan dirham, tapi wa innama waratul ilma, nabi-nabi berataan faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Apalagi jazilin jadi wala taqtarra pulang bikasratil ilmi. Nah ini kalau pang misalnya kita sekolah ya di langit pertama kita sekolah 10 tahun, langit kedua 15 tahun, sekolah kemana-mana balawas banar. Jadi ilmunya itu Masya Allah, alim pada datu kalampayan, alim benar. Jangan tertipu dengan kecerdikawan nyawa. Kalau pangnyawa bunyi candakiawan, jangan tertipu dengan kacandakiawan nyawa. Jangan tertipu dengan kepintaran. Karena apa? Fa inna bal'ama kana yuhsinu ismallahil a'zama. Isim nang a'zam, isimnya itu a'zam, kalau Allah nyata aja kan sudah azim. Jangan tertipu dengan ilmu nang banyak. Bal'am anak ba'aura
daripada ilmunya itu tingginya sampai tahu nama Tuhan nang ke ke kerahasiaan, bukan ke 100, nama Tuhan nang kerahasiaan. Kiranya penting banget dan memang artinya bujur memang sampai masanya, ya kan? Lalu bacalah nama nang itu, napa nang dimaksud. Payakun, yakunnya itu lil hal, bukan istiqbal. Ini Bal'am bin Ba'ara sudah tahu Ismul A'zam, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sekalinya pandur madza laqiya, coba nyawa pikir apa akibatnya pahabisannya. Mendoakan dengan Ismul A'zam akan orang yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Memang manusia ini semua memohon doa, semua manusia ini adalah selalu meminta restu, semua arti kalau diumpamakan secara akal supaya lekas mengerti, seperti orang yang mendorong mobil. Nah, mobil itu adalah seperti orang yang didoakan. Jadi kalau mobil itu dengan supirnya minta doain, itu harus yang mendorong ini mobil dilihat dulu. Mobil ini dari mana dan mobil ini mau kemana. Kalau jalannya lurus, mobilnya bagus, bisa didoain supaya selamat. Kalau itu mobilnya mau kemana, mau ke kanan, taunya ke kiri, jangan didorong, kasihan. Kalau didorong tidak sampai maksud orang. Orang mau ke kanan toh ke jurang. Apalagi mobilnya itu penuh dengan berapa ribu orang isinya. Hah? Jangan semuanya sama sekali. Ya, ada, dilihat dulu. Dan kalau memang sudah pas syaratnya, mobil ini cukup syarat masrutnya, kemudian jalannya jalan yang betul, diharap kepada yang punya mobil jangan sampai remnya itu ditekan. Kasihan yang mendorong tababahiratih. Memang ujiannya begitu. Orang yang mustajabud dakwah ujiannya begitu. Ada orang supaya
Nah, disinilah hikmahnya. Kalau permohonan daripada anak buah Nabi Yakub minta supaya didoakan sekarang juga. Memang kalau anak muda mintanya segera. Apa katanya? Saufa. Nanti astaghfiru, aku sendirian mendoakan. Kalau sendirian yang didoakan itu kan kada mendengar, nah apa isinya? Ini orang minta doakan supaya banyak isi kambing. Mudhari artinya mutakallim. Sendirian, tidak tahu orang lain. Kembali kepada tiga dibagi, ada 28 bagi 3. Apalagi lisanul hal kepada zuriat-zuriat kita. Dalam masuk ngarannya riwayat mati. Riwayat hidup kan sudah mati, kita timbulnya ya kan? Lamun kita ini Masya Allah 24 jam itu bergaul dengan makhluk terus, masih tak utang lagi lawan Allah. Kita mestinya 8 jam tadi mesti tak utang. Tak utang lawan saraf kita, iya kan? Lawan saraf kita tak utang juga. Wala taghtarra bi ru'yatis salihin, fala syakhsa akbaru manzilatan indallah minal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walam yantafi' biliqa'ihi aqribu wa'dahu. Janganlah kamu itu tertipu dengan banyaknya bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Artinya kita itu banyak bisi sahabat, dan sahabat kita itu orang soleh aja. Jangan tertipu juga. Paham? Jangan tertipu juga. Ada usaha orang betul enggak? Mantap. Nah itu Jibril sahabatku, Mikail sahabatku. Nya ada di Samarinda orang berdua dang sana, nang siku ngarannya Jibril, nang kedua Mikail. Kalau Malik Ridwan banyak aja di Majapahit. Cuma Mungkar Nakir belum ada. Sahabatku semua malaikat, jangan tertipu. Yang malaikat itu siapa? Bilangnya orang Betawi. Nah, di antara tertipunya dengan kita bersahabat orang soleh, di antara tertipunya kita itu mengangkat diri. Nah, kenapa jadi angkat diri? Kawal unda orang soleh. Nah,
biasa, itu sifat kibir timbul dengan ujub. Nah, ini jangan tertipu. Jangan tertipu. Hah? Ya kan? Udah dapat syafaat. Apabila garang kesahnya itu hari kiamat mati sudah kada lengkap. Nah, apalagi kiamat. Jangan tertipu dengan banyak melihat atau banyak bersahabat dengan orang saleh. Nang pa ibadat itu siapa garang? Sidinnya, bukan bini sidin, bukan anak sidin. Iya toh? Iya toh? Kenapa nang kada makan nih beriga? Kalau orang makan beriga fi jannatin masyagani min wasfiha illa likau nil hibbi, yakni Habib sallallahu alaihi wasallam, fiha khayyama. Coba, adakah manusia yang paling soleh selain dari junjungan kita?
Nabi besar Muhammad SAW? Adakah? Nah, dalam kan sudah begitu, orang yang paling dekat dengan beliau Lahab Abu. Bukan hanya menjadi pembantu, padahal itu nang lawan bininya masa apa mau ulu-ulu sampai hendak memati. Iya tak? Iya kah? Nah. Ya kita nih punya urusan, satu aja urusan kita, sudah tahu. Ibad ultuf bina masngil bila farhama bilak ya jawad qabla tabarrum wal fasad. Insyaallah nanti mulai malam Senayan di muka ini mun ulun kawa-kawa turun kadang lain ya kan. Cuma kita kasidah biasa aja dibaca ya Allah. Nah, tinggal lagi terbangnya sekira jantab uyun mencatuk asrakarnya aja. Kasidahnya baca aja apalagi nang anu tuh minta supaya dibacakan juga apabila waktu tidaknya ada aja adalah ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi mali siwaka wala alwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamali. Itu tiap-tiap malam Senayan malam Jumat dibaca bagus. Tawasul kita bagus, doakan senyaannya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Landang umur puja orang baharita pandang tuntung. Apalagi Jahal Abu. Tadi kan Lahab Abu, ini Jahal Abu. Nah, kasihan Nabi berdua min Tuha Abu Bakar Siddiq, iya kah? Kasihan Abu Bakar Siddiq orang susah juga, ya tak mencariakan sewaan 2 tunggangan onta. Mencari sewaannya ini nang sekira jangan sampai rahasia nikah kasbung. Ya bungkas. Ya tah. Ini dasar bujur-bujur ini artinya apa? Artinya nang dirahasiakan anak pindah ke Madinah. Kasihan Abu Bakar Siddiq. Sampai pulang anak masuk di goha istirahat ya kah? Pian badudi masuk ulun dulu. Ada di situ lobang-lobang kala besarang kalanya ada. Lalu gamis lawan kesuruban ini lawan apa pakaian tinggal selawar aja lagi kita tinggal itu dirabiti ditapalakan kita tinggal sebuting lagi lobangnya ada situ napanya kalanya kada kawal lagi napa nang ditapalakan batis tapalakan batis itu ya Rasulullah siapkan silakan pian masuk
Masuk Rasulullah barabah bati lantang kaguring Rasulullah kalah maigot ujar kalah. Ini namanya pituk dicinta batis tabakano apa tiba bukan ulaman batis Abu Bakar Siddiq menangis tutup baju mata ka pipi Rasulullah tabangun apa nang terjadi. Kalah maigot pun kalah maigot diikut kalah misalnya kasihan diikut kalah. Abu Jahal ya kan sampai mengupayakan siapa kawan mendapatkan Muhammad menuduhkan aja kan bisa mendapatkan menuduhkan Muhammad di situ nah ya kan unda upah berapa onta 100 nah coba ada kalau Surakah menornya anak Malik iya kah? Artinya ayah ya Allah. Aku karena mencariakannya aja. Surakah anak Malik itu anu orang keluar kah? Kada lagunya benar aja keluar. Surakah orang Malik itu dan Malik kada orang keluar kada. Nah jadi artinya lamun bakawal benar aja tapi kadang ngikuti juga ya kah jangan tertipu itu bang tadi misalnya asabak inna dzalika min azmil umur. Qala as-Sari ya kah inni la anzuru ila anfi kulla yawmin marratin makhafata ayyakuna qad iswadda wajhi. Aku hari-hari baca ramin melihati hidungku maksudnya hidung muha. Kenapa jadi hidung disebut? Karena hidung itu termasuk muha. Jadi ngarannya min itlaqil hidung iradatil ma majas napa? Ya mursal. Iya kan? Ini ya. Artinya baca ramin. Kenapa jadi baca ramin hari-hari? Aku takutan kalau pina muhaku baobah menjadi babi. Minta takutan nita. Ya kan? Artinya kalau pina kada ada lagi cahaya iman. Ya Allah, selamatan aja insyaallah, mudah-mudahan doa mendoakan mudah-mudahan. Apalagi qala Abu Habsin mundu arba'ina sanatan i'tiqadi fi nafsi anna Allah yanzuru ilayya nadhara as-sakhati atawa sukhti wa a'mali tadullu ala dzalik. Ujar Abu Habsin, aku 40 tahun
merasa di hatiku itu punya kepastian. Karena itikad itu kepastian hati. Ujar orang wahini kamantafan, mantaf. Nah, itu artinya bahwa Allah Ta'ala itu rasanya melihati aku ini dengan mata marah. Buktinya gawianku menunjukkan bahwa Tuhan marah lawan diaku. Nah, di antaranya tanda-tanda Tuhan marah kepada kita apabila umat kita marah atau abah kita marah, itu tanda yang nyata bahwasanya Allah marah. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Ibnul Mubarak yawman ala ashabi faqala inni ijtara'tul barihata 'ala Allah sa'altuhul jannata. Ujarnya Ibnul Mubarak Abdullah berucap lawan sahabat, maksudnya murid, aku malam tadi kawawanian lawan Tuhan sampai aku meminta, ya Allah ulun minta surga Firdaus. Kawawanian ya kanang minta artinya ulun tabarang dibuncu-buncunya aja. Ini kadang nak minta Firdaus kaharatan. Nah, itu doa calon gawi minta. Wa qalat Ummu Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi a'rifuka saghiran tayyiban wa kabiran tayyiban wa ka'annaka ahdathta hadathan mubiqan lima araka tasna'u fi laylika wa naharik. Faqala ya ummah ma yu'minuni an yakuna Allah ta'ala qad ittala'a alayya wa ana ala ba'di dhunubi famaqatani wa qala wa izzati wa jalali la aghfiranna laka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi salimin fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada mengikuti akan akhlak-akhlak abahnya itu daripada ilmu dan amal soleh. Abahnya alim, anaknya kada. Abahnya pak ibadat, anaknya pengoler. Tapi si anak ini atau cucu buyut intah cicit duit gamit ini selalu hatinya itu berpegang atas keselamatannya dan keberkatannya kepada silsilahnya itu tadi, kepada nasabnya itu tadi. Padahal jauh, baik akhlaknya jauh terhadap abahnya atau kainnya, datunya sama, dan pula amal ibadahnya kada sama juga, kada cocok, jauh benar lawan abahnya, lawan kainnya, datunya itu. Perbuatannya kada cocok, perkataannya kada cocok, artinya banding benar. Wa dzalika minal ghururil mazmum, itu termasuk tertipu yang dicela. Wal hamqil fahish, termasuk jahil yang bersangatan jahat sama sekali. Di dalam beberapa kitab disebutkan, sudah sering kita didengarkan bahwasanya apabila abahnya atau kainnya itu memakan nasi, maka abahnya nang makan itu nang kanyang.
Adapun anaknya, cucunya nang kada umpat memakan nasi, tetap aja kelaparan. Lalu si anak nini, aku umpat kanyang lawan makannya abah. Abahku yang makan, aku umpat juga kanyang. Itu adalah bodoh yang paling jahat. Siapa makan itu juga nang kanyang, siapa kada makan inya kelaparan. Pabilanya abahnya alim inya bungol, inya nang salah. Pabila abahnya pak ibadat inya pengoler, inya nang salah. Dan keberkatan abahnya itu putus kepada anaknya tadi, dan keberkatan kainya pun putus kepada cucunya itu tadi. Karena bahwasanya si anak dan cucu ini sudah tertipu. Nah, tertipunya inilah yang menyebabkan putus berkat tadi. Kalau berkat tadi nang kayak hujan turun, maka si tertipunya ini seperti atap. Atap itu menghalang sampainya hujan ke awaknya. Jadi inya kada dapat berkatnya. Kalau abahnya berberkat benar, kainnya datunya masya Allah. Kenapa anaknya, kenapa cucunya kada? Karena anak cucunya tertipu dengan nasab. Oleh sebab itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata di dalam qasidahnya, sambungan daripada apatan ya jiratal alami, sambungannya itu jarang dibaca. Padahal ada, wala taghtarra bin nasbi, jangan kamu tertipu dengan silsilah. Nang alim siapa? Abahnya. Nang pak ibadat siapa? Abahnya. Nang makan siapa? Abahnya. Nang kanyang siapa? Abahnya juga. Oleh sebab itu takwa itu diwajibkan kepada abahnya dan kepada anaknya. Siapa takwa nyaman, siapa kada takwa model kelaparan tadi. Bisa. Adapun yang dalam Al-Quran wa kana abuhuma salihah, ay jadduhuma sabi' min jihatil Di dalam suratul Kahfi disebutkan bahwasanya wa kana abuhuma adalah moyang atau waring keturunannya nang katujuh di atas sana dari jihad ibunya, bukan dari jihad abahnya. Artinya turunan jihad babinian, turunan nang katujuh itu sugih. Nah, harta kasugihannya itu tadi terpandam di dalam simpanan tanah. Nang sudah rumahnya itu tadi runtuh, maka Nabi Allah Khadir alaihissalam disuruh Tuhan, artinya bangunakan rumah itu karena ada turunan nang katujuhnya ini nang mawarisnya. Nah, turunannya nang katujuh ini soleh juga. Jadi jangan tertipu. Dan kenyataan atau kalangkaannya mata kita melihat, tapi muntung kita kada boleh menyambat. Kalau menyambat ngarannya mengupat. Kalau mengupat sudah. Orang nang mengupat itu pasek. Bisa. Kenyataannya dilihat dengan mata kepala, kada boleh disambat lawan mata. Kada sedikit duriat orang soleh itu nang selalu terumbang-ambing hidupnya. Karena berkat daripada abah dan nini datunya itu inya kada mendapat. Sebabnya inya tertipu.
Habib Abdullah bin Ali Haddad berkata di dalam kitab sini sudah dibaca, wa man iftakhara 'alan nas binasabihi wa biabaihi dhahabat barakatuhum anhu. Siapapun yang selalu membangga-banggakan keturunannya dari anak cucunya, maka kabarkatan abahnya dan kainya, datunya, anggah sanggah moyangnya itu zahabat barakatuhum anhu, lepas sama sekali berkatnya. Berkat ilmu mereka itu kada dapat, berkat akhlak mereka kada dapat, berkat i'tikad mereka itu kada dapat, berkat amalan-amalan mereka itu kada dapat. Jelas kada? Wala taghtarra bin nasbi. Kalau hendak kanyang makan, jangan abah hunda makan hunda umpat jua kanyangnya, itu bungul banar. Nah, itu ngarannya. Takwa itu bukan hanya abahnya aja yang disuruh takwa, si anak pun takwa juga. Malahan apabila anaknya ini tinggi takwanya daripada abahnya, lebih nyaman si anak daripada abahnya, maka si anak inilah yang bakal memberi syafaat kepada abahnya. Kan minta alhaqna bihim dzurriyyatihim, satu riwayat qiraat dzurriyyatihim jamak, ada nang alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna alaihim min amalihim min syai'. Jelas saja kah? Jelas saja kah? Nah ini. Jadi supaya lagi kita tambah paham. Nah itu. Berhati-hatilah kalau kita itu berkarabat. Kalau kita itu ada bakancur jariangau lawan orang soleh, berhati-hatilah. Sebab disinilah bisa timbul penyakit fakhar, artinya sombong dan ujub, dan bisa bertawakal kepada keturunan. Bisa penyakitnya itu. Munnya kada sekolah mau lah alim, sekolah juga belum tentu lagi, ya kan? Munnya beramal maulah berberkat, biar beramal juga belum tentu lagi. Sebab ilmu itu kada sama ilmunya lawan ilmu datunya. Sebab amalnya kada sama lawan amal datunya, niatnya kada sama lawan niat datunya. Jadi apabila kada sama namanya berlainan. Habis ya sudah. Nah janganlah selalu menampayakan silsilah. Bahayanya luar biasa. Wa minha ightiraru ba'dil usati bi ru'yati salihin wa khidmatihim. Ada lagi yang tertipu, macamnya tertipu, yaitu orang-orang yang pengoler beribadat, tetapi orangnya ini menjadi khaddam bagi orang nang ibadat. Jadi si khaddam ini selalu tertipu. Aku masuk surga karena aku jadi khaddam sidin. Nang solih itu siapa? Sidin. Sorong itu napa? Jongos. Sidinnya takwa, sorongnya kada. Bosnya takwa, jongosnya kada. Maulah si bosnya nang makan, jongosnya nang kanyang. Nah, jadi artinya apabila kita menjadi haddam orang soleh, waspadalah. Di sini bisa penyakit kibir dan ujub dan tawakal kepada kekaramatan beliau.
padahal seorang lepas sama sekali berkatnya. Nah, lepas puluhan tahun mengaji kada dapat berkat, puluhan tahun umpat bakumpul baibadat kada kelihatan berkatnya. Nah, apa salahnya? Atap nang menghalangi. Jadi hujan kada sampai ke awak. Nah, apa atapnya tadi? Nang paling tinggi di rumah kita itu biasa apa? Atap atau pemuung telah. Nah, jadi ada hatinya di situ tinggi. Tiap-tiap tinggi seperti atap, banyu kada mau bang tertinggal di atap situ, umpat lalu aja. Kalaluannya aja nah, kada mau maisap. Ya jorong bahari panasan. Jadi baik keturunan maupun sasuruhan, jagalah hati. Atau jelas-jelas saja bini sidin. Kenapa jadi bini itu kada dapat berkat? Nah, palamun pakar. Laki nang makan maulah bini umpat kanyang. Oleh sebab itu si lakinya wajib takwa, bininya pun wajib takwa. Abahnya, kainya, datunya takwa, si cucu anak cicit wajib juga. Apabila samunyaannya melaksanakan takwa nang ini, nyaman berataan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah berataan. Wabtaghu ilaihil wasilah batawassul berataan. Datunya batawassul, buyutnya siapa batawassul kafir. Mengapirakan datu datang di mana hendak dapat berkat, datunya bakar amat, inya bakar mie. Nah itu telah. Tetap jaya ahlus sunnah wal jamaah, jaya terus-terusan ahlus sunnah jamaah. Tambah angin ribut, tambah kuat akarnya. Karena angin itu adalah seperti manajak akar tadi, saserba bakal dalam minyak. Nah, artinya melobangi, jadi saserba kuatnya itu tadi. Warik aja apabila di atas pohon kayu, angin deras, behimat inya bepingkut, itu hanya warik. Sasar behimat angin meniup, sasar behimat bepingkut warik. Nang rajin gugur warik itu anginnya sepoi-sepoi, wariknya mengantuk. Itu nang rajin mendabuk. Nah, artinya ngahle, ya lengah. Jangan lengah, apalagi ujar dokter menurut ilmunya sampian ini guru ijaya darah di atasnya 200, bawahnya ini 140. Jadi pian ini ngarannya mayat berjalan. Biasa 130 kada tahan lagi sudah mesti innalillah topang, artinya mendadak. Ini 140 masih aja nakal lagi.
Hey ho semuanya, selamat datang di Inggo RPG dalam gameplay Rainbow Six Siege. Kali ini kita akan main lagi bro Rainbow Six Siege. Dan kayaknya kita akan pakai Sledge mainly di game ini. Welcome semua yang baru datang. Semoga teman-teman senang dengan gameplay kita kali ini. Dan kalau teman-teman